Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di News Auditing 2 bersama saya Kelvin Lendo dan rekan saya Keisha Rora. Di sini kami akan membahas tentang materi penyelesaian audit. Sebelum masuk pada pemaparan materi, kami akan memperkenalkan reporter sekaligus narasumber kami. Saya, Peggy Sepang, sebagai reporter. Saya Angelina Romondor sebagai reporter. Saya Hana Gracia sebagai reporter. Saya Jeremia sebagai reporter. Saya Nurul sebagai reporter. Saya Tiara Budiman sebagai reporter. Baik pemirsa, kita masuk pada berita yang pertama, yaitu melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan dengan tujuan merancang dan melaksanakan pengujian audit yang berhubungan dengan tujuan audit, penyajian dan pengungkapan. Prosedur untuk memenuhi 3 kategori tujuan audit, yaitu yang pertama, tujuan yang berhubungan dengan transaksi, yang kedua, tujuan yang berhubungan dengan saldo, dan yang ketiga, tujuan penyajian dan pengungkapan. Ketiga tahap pertama proses audit menjelaskan bagaimana auditor merancang dan melaksanakan pengujian audit untuk memperoleh bukti yang kuat untuk mendukung setiap kategori dari tujuan audit. Ilustrasi kami mengenai pengujian siklus transaksi menekankan pada pelaksanaan pengujian audit untuk mendukung ke-6 tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi dan 8 tujuan audit yang berhubungan dengan saldo. Di samping saya, bisa kita lihat ada tabel tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Nah, pemirsa, di sebelah saya bisa kita melihat ada 4 tahap proses audit. Pada tahap 4 audit, auditor mengevaluasi bukti dari 3 tahap sebelumnya untuk menentukan apakah perlu prosedur tambahan untuk memeriksa penyajian dan pengungkapan. Auditor mengikuti pendekatan serupa dengan pendekatan untuk transaksi dan saldo. Untuk tahap yang kedua, menyajikan contoh dari prosedur substantif berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan dipadukan dengan pengujian auditor untuk tujuan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo. Contoh konkret adalah prosedur substantif yang terkait dengan persediaan dan pergudangan. Ya, selamat siang reporter Tiara. Apakah suara saya kedengaran? Bagaimana cuaca hari ini, Tiara? Cuaca hari ini sangat cerah. Bisa kita lihat di luar, cuaca hari ini sangat cerah. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, review kewajiban dari kontijen dan komitmen dengan tujuan melaksanakan review untuk kewajiban kontijen dan komitmen. Kewajiban kontijen adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar sebesar jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang telah terjadi. Kewajiban kontijen yang material harus diungkapkan dalam catatan kaki. Diperlukan 3 kondisi agar kewajiban kontijen ada. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran di masa depan ke pihak luar atau kerusakan artefak
yang diakibatkan oleh kondisi yang ada. Dan yang kedua, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau kerusakan di masa mendatang. Dan yang ketiga, hasil akan dipecahkan oleh satu atau beberapa kejadian di masa mendatang. Auditor terutama mencurahkan pada beberapa kewajiban kontingensi. Yang pertama, tuntutan tertunda untuk pelanggaran paten, kewajiban produk atau tindakan lainnya. Dan yang kedua, perselisihan pajak pendapatan. Yang ketiga, garansi produk. Yang keempat, diskon wesel tagih. Dan yang kelima, jaminan untuk kewajiban orang lain. Dan yang keenam, saldo letter of credit yang beredar yang tidak digunakan. Selanjutnya kita masuk pada prosedur audit untuk menemukan kontingensi. Langkah pertama dalam mengaudit kontingensi adalah menentukan ada tidaknya kontingen atau tujuan keterjadian penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya kita masuk pada evaluasi kewajiban kontingen yang diketahui. Jika auditor menyimpulkan adanya kewajiban kontingen, auditor harus mengevaluasi arti pentingnya dari kewajiban potensial itu dan hakikatnya dari pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan untuk memperoleh bukti mengenai tujuan keterjadian dan hak serta kewajiban penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya kita masuk pada prosedur audit untuk menemukan komitmen. Pencarian komitmen yang tidak diketahui biasanya dilakukan sebagai bagian dari audit setiap bidang audit. Contohnya, dalam memverifikasi transaksi penjualan, auditor seharusnya waspada terhadap komitmen penjualan. Auditor seharusnya waspada ketika membaca risalah, kontrak, atau file korespondensi. Selanjutnya ada mengajukan pertanyaan kepada pengacara klien. Mengajukan pertanyaan kepada pengacara klien merupakan prosedur utama yang diandalkan auditor untuk mengevaluasi tuntutan hukum yang diketahui atau klaim lain terhadap klien dan mengidentifikasi tuntutan tambahan. Itulah materi yang kedua dan saya kembalikan kepada Kelvin dan Keisha. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada reporter Tiara atas laporan yang telah diberikan. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Sekarang kami sudah terhubung dengan reporter kami, Yogi di tempat. Apakah suara kami kedengaran? Baik, suaranya kedengaran. Ya, reporter Yogi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, kabar saya luar biasa. Bisakah Anda sampaikan bagaimana laporan Anda hari ini? Baik, sekarang kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu review terhadap peristiwa kemudian. Dengan tujuan melaksanakan review pasca tanggal neraca untuk peristiwa kemudian. Auditor harus mereview transaksi dan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah setiap transaksi atau peristiwa tersebut mempengaruhi penyajian dan pengungkapan yang wajar atas laporan periode berjalan. Prosedur audit yang disyaratkan oleh standar auditing untuk memverifikasi transaksi dan peristiwa tersebut seringkali disebut dengan review terhadap peristiwa kemudian. Baik, selanjutnya kita masuk pada jenis peristiwa kemudian. Terdapat dua jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan, manajemen, dan evaluasi auditor. Peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atas jumlah laporan keuangan tahun berjalan. Dan peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap jumlah laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Selanjutnya, kita masuk pada pengujian audit. Terdapat dua kategori prosedur audit untuk review peristiwa kemudian. Yang pertama, prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akhir tahun. Yang kedua,
prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian. Selanjutnya kita masuk pada penanggalan ganda. Auditor memiliki dua pilihan sebanding yang dapat diterima untuk memperluas pengujian peristiwa kemudian. Yang pertama, memperluas semua pengujian peristiwa kemudian hingga tanggal yang baru. Dan yang kedua, membatasi review peristiwa kemudian pada persoalan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang baru. Sekian laporan dari saya kembalikan kepada Kelvin dan Kay di studio. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada reporter kami yang telah menyampaikan laporannya. Nah, sebelum kita masuk pada materi yang berikutnya, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di News Auditing 2 setelah jeda pariwara berikut ini. Persilakan untuk reporter Nurul dan Jeremia untuk laporannya. Baik pemirsa, kita masuk dalam materi selanjutnya, akumulasi bukti akhir, dengan tujuan merancang dan melaksanakan langkah terakhir dalam segmen pengumpulan bukti audit. Selain review terhadap peristiwa kemudian, auditor memiliki beberapa tanggung jawab akumulasi bukti akhir yang diterapkan pada semua siklus. Terdapat 5 jenis akumulasi bukti akhir. Yang pertama, melaksanakan prosedur analitis akhir. Standar auditing mengharuskan auditor melaksanakan prosedur analitis selama penyelesaian audit sebagai review akhir atas salah saji yang material atau masalah keuangan yang tidak ditemukan selama pengujian lain, dan untuk membantu auditor mengambil pandangan objektif akhir terhadap laporan keuangan pada umumnya. Partner memiliki pemahaman yang baik mengenai klien dan bisnisnya karena hubungan yang terus-menerus. Kedua, mengevaluasi asumsi going concern. Standar auditing mengharuskan auditor mengevaluasi apakah terdapat keraguan yang substansial mengenai kemampuan klien untuk terus going concern setidaknya selama 1 tahun setelah tanggal neraca. Auditor melakukan penilaian awalnya sebagai bagian dari perencanaan, tetapi dapat merevisinya jika memperoleh informasi baru. Yang ketiga, standar auditing mengharuskan auditor untuk memperoleh surat representasi yang mendokumentasikan representasi lisan yang paling penting selama audit. Jadi saat ini kami akan mewawancarai dari salah satu pegawai auditor di sini. Di sini kita akan bertanya tentang tujuan dari surat representasi klien. Selamat siang, Kak. Baik, selamat siang. Bolehkah saya bertanya tentang tujuan dari surat representasi klien? Ya, baik, boleh. Baik, jadi yang saya ketahui tentang tujuan dari surat representasi klien itu terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama untuk menekankan pada manajemen tentang tanggung jawab atas asertasi laporan keuangan, yang kedua untuk mengingatkan manajemen potensi salah saji atau penghapusan dalam laporan keuangan, dan yang terakhir ketiga untuk mendokumentasikan respon dari manajemen atas pertanyaan yang diajukan mengenai berbagai aspek audit. Baik, terima kasih, Kak. Nah, untuk jenis akumulasi selanjutnya yaitu mempertimbangkan informasi yang menyertai laporan keuangan dasar. Klien sering kali memasukkan informasi tambahan di luar laporan keuangan. Terakhir, membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Baik, sekian laporan dari saya serahkan kepada reporter selanjutnya. Baik, terima kasih dari reporter Nurul. Pada saat ini kami akan masuk ke dalam materi kelima, yaitu mengevaluasi hasil, dengan tujuan mengintegrasikan bukti audit yang dikumpulkan dan mengevaluasi hasil audit secara keseluruhan. Ya,
setelah melaksanakan semua prosedur audit dalam setiap bidang audit, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa, serta mengumpulkan bukti akhir, auditor harus mengintegrasikan hasilnya menjadi satu kesimpulan secara keseluruhan mengenai laporan keuangan. Pada akhirnya, auditor harus memutuskan apakah bukti audit yang tepat telah dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan bahwa laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan atas dasar yang konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, teman-teman, ada 6 aspek utama dalam mengevaluasi hasil. Yang pertama, bukti yang tepat dan mencukupi. Yang kedua, bukti yang mendukung pendapat auditor. Yang ketiga, pengungkapan laporan keuangan. Yang keempat, mengaudit review dokumentasi. Yang kelima, review independen. Yang terakhir, ikhtisar evaluasi bukti. Baik, sekian dari laporan yang telah saya bawakan ini tadi. Saya kembalikan kepada Kesia dan Kelvin yang berada di studio. Terima kasih. Itulah hasil pemaparan materi keempat dan kelima dari reporter Nurul dan Jeremia tentang Akumulasi bukti akhir dan mengevaluasi hasil. Nah, kita akan masuk pada materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan reporter kami, Hana Gracia. Baik, pada saudara Hana, dipersilakan untuk memaparkan hasil laporan Anda. Baik, terima kasih untuk Kelvin dan Keisha di studio. Selanjutnya kami akan masuk pada materi 6 mengenai menerbitkan laporan audit. Auditor harus menunggu untuk memutuskan jenis laporan audit yang tepat yang akan diterbitkan hingga semua bukti telah terkumpul dan dievaluasi, termasuk semua langkah penyelesaian audit yang telah dibahas sejauh ini. Mengingat laporan audit merupakan satu-satunya hal yang ingin dilihat oleh sebagian besar pengguna dalam proses audit, dan konsekuensi dari menerbitkan laporan audit yang tidak benar dapat sangat berat, maka penting untuk menerbitkan laporan yang benar. Jika kantor akuntan publik memutuskan bahwa laporan wajar tanpa pengecualian standar tidak tepat, akan ada pembahasan yang ekstensif di antara para partner teknis pada kantor akuntan publik, dan sering kali dengan personil klien. Sebagian besar kantor akuntan publik memiliki petunjuk manual pelaporan audit yang komprehensif untuk membantunya memilih kata-kata yang tepat dalam laporan yang akan diterbitkan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada reporter Angelica. Baik, terima kasih kepada reporter Hana. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang ketujuh, yaitu berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen dengan tujuan berkomunikasi secara efektif dengan komite audit dan manajemen. Setelah audit selesai, beberapa komunikasi yang potensial dari auditor dapat dikirimkan kepada komite audit dan pihak lain yang berhak, termasuk komunikasi tentang kecurangan dan tindakan ilegal yang terdeteksi, defisiensi pengendalian internal, komunikasi lain dengan komite audit, dan surat manajemen. Standar auditing mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan semua kecurangan dan tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang ditunjuk tanpa memandang materialitas. Ada 4 tujuan utama dari komunikasi yang diwajibkan dengan komite audit, yaitu yang pertama, untuk mengkomunikasikan tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyediakan tinjauan mengenai lingkup dan penetapan waktu audit. Yang ketiga, untuk menyediakan pihak yang berhak atas temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit. Yang keempat, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang berhak atau yang terlibat dalam tata kelola.
Selanjutnya, dalam mengkomunikasikan suatu laporan kepada manajemen, kantor akuntan publik menggunakan surat manajemen yang dimana surat ini ditujukan untuk memberitahu personil klien mengenai rekomendasi akuntan publik guna memperbaiki setiap bagian bisnis klien. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke studio. Baik pemirsa, kita masuk pada berita terakhir yaitu penemuan fakta-fakta lebih lanjut dengan tujuan mengidentifikasi tanggung jawab auditor ketika fakta yang mempengaruhi laporan audit diungkapkan setelah laporan diterbitkan. Ketika penemuan fakta-fakta lebih lanjut atau subsequent discovery of facts ini terjadi, auditor berkewajiban untuk memastikan bahwa para pemakai yang mengandalkan laporan keuangan diberitahu mengenai salah saji tersebut atau perubahan kesimpulan atas keefektifan pengendalian internal. Jika auditor menemukan bahwa laporan ternyata menyesatkan setelah diterbitkan, tindakan yang harus ditempuh adalah meminta klien untuk segera menerbitkan laporan keuangan yang telah direvisi yang mencantumkan penjelasan mengenai alasan revisi tersebut. Jika klien menolak mengungkapkan laporan yang mengandung salah saji, auditor harus memberitahu Dewan Direksi. Auditor juga harus memberitahu agen regulator yang memiliki yurisdiksi terhadap klien bahwa laporan tidak lagi dinyatakan secara wajar. Baik pemirsa, itulah semua hasil laporan yang telah kita saksikan tadi. Sampailah kita pada penghujung berita hari ini. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan penyebutan selama berita berlangsung. Hari Senin bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika presentasinya panjang lebar. Baik, suara saya kedengaran. Terutama untuk pengujian tersebut atau peristiwa tersebut mempengaruhi. Baik, terima kasih Kak. Jadi yang saya ketahui tentang tujuan dari surat representasi. Pada akhirnya, auditor harus bombastic side eye. Selanjutnya saya akan Boleh. tidak boleh. Mau begitu? Begini? Kita dulu baru nurul. Ilegal yang terdeteksi. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ini mau video bajalan begitu kayak tahan senyum, tahan perut.
Terus turun. Kita 2000.